A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Warna al-batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah, hari ini kita kembali berjumpa ya, di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan coba menggali ya, apa saja tips dan kiat ya, untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca ya, dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini pada program Keluarga Muslim, izinkan saya mengangkat satu tema, yaitu membangun keluarga Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui dalam satu riwayat ya, Rasulullah SAW bersabda ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, di mana Rasulullah pernah mengingatkan kita sebagai umatnya dalam konteks mendidik ya, anak-anak ya, atau boleh dikatakan membangun keluarga itu ya. Kata Rasulullah SAW ya, kurang lebih ya, artinya begini: didiklah ya anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, mencintai Nabi kalian, yang kedua mencintai keluarga Nabi, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Jadi dalam hadis ini Al-Quran menjadi bagian penting ya, di dalam kurikulum pendidikan anak-anak kita ya. Sehingga ketika kita memutuskan anak-anak ya, masuk ya ke sekolah gitu ya, maka orientasi kita seharusnya adalah bagaimana memastikan ya ketika dia berada di sekolah ya, atau ketika dia akan belajar di sebuah sekolah ya, di sekolah itu ada program pendidikan Al-Quran. Apalagi kalau berbicara data ya, tentang buta huruf Al-Quran di Indonesia ya. Kalau kita searching begitu kan, ini ada data dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ya, di pertanggal 10 Maret ya, diterbitkan di sebuah media nasional ya, di mana menunjukkan bahwa sebanyak 72% ya, kaum muslimin di Indonesia itu masih buta huruf Al-Quran. Jadi belum bisa membaca Al-Quran ya.
dalam bahasa Arab. Makanya sekarang itu kan ada Al-Quran transliterasi gitu ya. Ada teks Latinnya, ada tulisan Latinnya gitu ya. Kalau kita lihat surah paket buku surah Yasin itu kan, itu biasanya ada itu di bawahnya Latinnya ya. Untuk membantu mereka yang masih buta huruf Al-Quran tetapi ingin membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi ini ada satu fakta dan data yang sebetulnya aib juga ya bagi kita kaum muslimin, bagaimana ya kita dengan populasi muslim terbesar di dunia ya, dari 270 juta jiwa, lalu kemudian yang menghadapi kenyataan ada 70% lebih ya masyarakat muslim di Indonesia yang justru nggak bisa baca Quran. Padahal membaca Al-Quran itu ibadah, mengamalkannya adalah kewajiban. Membaca Al-Quran juga kewajiban karena itu ada perintah ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab ya. Bacalah ya dari apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu di dalam kitab ya. Kemudian walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir ya. Ada juga ayat yang menyebutkan faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah dari yang mudah dari Al-Quran. Sampai sedemikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca. Belum lagi kalau berbicara mengamalkannya. Jelas ya, karena Al-Quran isinya adalah hukum ya, isinya adalah peraturan, maka memahami adalah sebuah kewajiban gitu kan. Kemudian juga kalau berbicara mengamalkan Allah sampai mengatakan di dalam surah As-Saff ya, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Tahu tapi enggak mengamalkan bukan satu kehebatan, bahkan itu sebuah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tahu Al-Qur'an tapi kemudian tidak mampu mengamalkannya, ya, tidak mau ya mengamalkannya, maka yang didapat adalah kebencian ya, atau kemurkaan, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengamalkannya lebih wajib lagi begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami sebagai orang tua ya, jangan sampai kemudian anak-anak kita minimal ya tidak masuk ke dalam kelompok mereka yang buta huruf Al-Qur'an. Ya, kalau bab memahami mengamalkan itu kan usaha kita bersama ya. Tapi kalau berbicara bagaimana anak kita ini bisa melek huruf Al-Quran, ini harus kita pastikan ya. Anak-anak kita yang masih usia sekolah ya, lulus dari SD saja misalnya udah bisa baca Al-Quran. Syukur-syukur kalau kemudian ada hafalan. Biasanya kan ada ya kalau di sekolah Islam itu target-target hafalan ya, atau di madrasah ibtidaiyah ya. Ada target-target hafalan. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke 184 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada penggalan pertama di ayat ini, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ya, ini bertepatan dengan bulan Ramadan ya, di mana kata Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ya, Dia telah menurunkan ya, Al-Qur'an di dalamnya. Ya, hudal lin-nas menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda bahkan juga menjadi penjelas atas petunjuk-petunjuk yang Allah berikan itu. Wal furqan bahkan menjadi pembeda antara yang hak dan batil. Jadi ayat ini seharusnya menjadi sebuah renungan yang mendalam bagi kita untuk tidak kemudian menyepelekan, mengabaikan ya, fungsi dan peranan Al-Quran di dalam kehidupan kita, terutama ya dalam konteks kita berumah tangga. Keluarga yang kita bangun harus menjadi keluarga Al-Quran. Ya. Keluarga yang dekat dengan Al-Quran ya, dalam bahasa hadisnya disebut sebagai ahlul Quran ya.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Rasulullah SAW satu ketika pernah bersabda, ya, inna lillahi ahlin minan nas, ya, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, ya, Allah itu mempunyai ahli, ya. Inna lillahi ahlina minan nas, ya. Allah itu punya keluarga di antara manusia. Qalu, maka kemudian sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah yang disebut sebagai ahli Allah, ya, keluarganya Allah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassah, ya, wa khassatuhu, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, ahlul Quran adalah mereka, ya, ahli Allah adalah, ya, ahlul Quran, ya. Hum ahlullah, mereka adalah ahli atau keluarga Allah Subhanahu wa taala, wa khassatuhu, ya, dan juga hamba pilihannya. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian dari ahlullah, ya, keluarga Allah, begitu kan. Artinya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, spesial, begitu, ya. Maka kemudian kita harus menjadi ahlul Quran, ya. Menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Al-Quran, ya. Nah, berbicara apa yang dimaksud dengan ahlul Quran, ya, mayoritas para ulama, ya, mengatakan bahwa yang namanya ahlul Quran bukan sekedar mereka yang mampu menghafal dan membacanya saja, tetapi lebih dari itu, ya, yang disebut dengan ahlul Quran adalah mereka yang memahami dan juga mengamalkan isi perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Dalam bahasa hadis yang lain disebutkan menjadi akhlak, ya, sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha satu ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW dalam keseharian beliau, ya, sehari semalam. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, kana hulughul Quran, ya. Akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Hulughul Quran, ya. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kita berjuang bagaimana, ya, di dalam keluarga kita, ya, Al-Quran itu menjadi akhlak, ya. Menjadi akhlak, ya. Akhlak itu berarti kan karakter, sifat, ya, bawaan, ya, sebutlah, ya, yang ada di dalam diri kita, ya. Kalau bertanya bagaimana sifatnya, sifat di Al-Quran. Bagaimana karakternya, karakter di Al-Quran banget. Nah, ini disebut dengan ahlul Quran. Nah, kalau itu kemudian sampai tersemat, ya, di dalam jiwa kita, ya, maka Allah akan menyebutnya, mengangkat kita menjadi ahlinya, menjadi ahli Allah, ya. Menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kemudian keluarga yang kita bina, keluarga yang kita bangun adalah keluarga Al-Quran. Satu orang saja begitu kan, ada ahli Quran, begitu kan, ada ahlul Quran, maka insya Allah itu sudah menjadi penyelamat bagi yang lainnya, bagi anggota keluarga yang lainnya. Terlebih kalau kemudian seluruhnya adalah ahli Al-Quran. Di dalam satu hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Rasulullah SAW mengatakan, man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan. Siapa yang membaca Al-Quran, ya, rutin gitu, ya. Siapa yang membaca Al-Quran, ya, wa amila bima fihi, lalu kemudian dia mengamalkan apa yang ada di dalamnya, perintah dan larangan, ya, dia baca, dia paham. Ini juga menjadi satu kunci, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi jangan mencukupkan diri dengan membaca Arabnya saja, tetapi harus kita tingkatkan dengan membaca terjemahnya dalam upaya memahami Al-Quran. Targetnya adalah agar kita bisa, sebagaimana kata hadis ini, wa amila bima fihi, kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya.
Karena nggak mungkin kita bisa ngamalin isi Al-Quran kalau kemudian kita tidak paham. Maka dibaca ya, terjemahnya ditingkatkan. Nggak paham juga bikin sih, ya. Karena Al-Quran itu kan bahasanya kadang-kadang ya, bahasanya tinggi, halus. Ya. Kadang-kadang di dalamnya ada kisah atau cerita tersembunyi ya, yang disebut dengan asbabun nuzul gitu kan. Sehingga kalau nggak kita pahami betul, kalau nggak kita simak benar-benar, kita nggak paham. Maka kalau kata Al-Quran sendiri sebutkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada ahli zikir, ya orang yang paham tentang Al-Quran. Kalau kita nggak tahu, ya, tanyalah kepada guru kita yang makna dari apa yang kita baca. Jadi dijadi bahan renungan ya, habis baca Quran misalnya satu halaman di mushaf, lalu kemudian dibaca terjemahnya. Lalu ada tuh misalnya ya, di apa yang kita baca itu satu cerita, tapi kita nggak mudeng. Nah, kalau kata orang Jawa ya, nggak masuk, nggak bingung apa. Jadi bahan renungan. Nah, ketemu Ustadz, ketemu guru kita, tanya, Ustadz tadi pagi saya baca Al-Quran, kalau nggak salah surah ini ayat ini, itu ada kalimat begini, saya bingung, itu maksudnya apa? Nah, ini bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kita menjadi keluarga Al-Quran, ya, menjadi ahlul Quran. Nah, kata Rasulullah SAW ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud tadi, man qara al-Quran wa amila bima fihi. Siapa yang membaca ya, rutin membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkannya, ya ulbisa walidahu tajan, maka dia nanti di akhirat akan dikenakan mahkota. Maka di akhirat nanti ya, dia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian mahkota itu ya, kalau kita lihat hadisnya ini ya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dauhu ahsanu min dau'is syams. Di mana mahkota itu cahayanya ya, gemerlap cahayanya itu lebih indah ya, lebih bagus daripada, lebih terang daripada cahaya matahari fi buyuti dunia ya, matahari dunia. Kita ngelihat matahari aja silonya luar biasa gitu ya. Nah, apalagi kata Rasulullah SAW, mahkota yang dipakaikan oleh ahlul Quran kepada orang tuanya adalah mahkota yang cahayanya melebihi ya, keindahan atau keterangan cahaya matahari. Bagusnya menggambarkan betapa mengkilatnya, betapa indahnya mahkota yang akan dipakaikan oleh anak yang berstatus sebagai ahlul Quran kepada orang tuanya. Jadi yang harus ini yang harus kita pahami dan kemudian menjadi target ya bagi kita di dalam mendidik, membina dan membangun keluarga kita. Ya tentu segalanya mulai dari diri kita. Ya, kita sebagai orang tua, ya, dalam hal ini suami, sebagai ayah, kepala rumah tangga, harus menyadari bagaimana ya, mewujudkan ya, keluarga Al-Quran di dalam rumah tangga kita. Ya, mulai dari mana? Yaitu tadi ya, sebagaimana dalam hadis ini ya. Man qara al-Quran, dia baca Al-Quran, wa amila bihi. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran sampai kemudian bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mulailah gitu ya, aktif. Ya, jelas ya kalau para ayah ya mulai dari belajar membacanya dulu. Ya, kalau telat misalnya ini udah tua nih Bigenji itu ya, belum bisa baca Quran, dia berjuang, berjihad. Ya. Maka ini juga menjadi pertimbangan bagi para orang tua ya, yang akan menjadi mertua gitu ya. Atau para ya kita sebagai orang tua misalnya mau memungut mantu, nah, ini harus menjadi pertimbangan utama. Anak ya, calon menantu saya ini bisa ngaji atau tidak, bisa baca Quran atau tidak ya. Bahkan dalam konteks yang lebih luas ya, ketika kita memilih pemimpin ya dalam skala atau skop
apapun ya, yang kecil misalnya di rumah ya, di lingkungan RT gitu, RW, apalagi dalam skala yang besar ya, anggota dewan atau juga calon presiden ya, bisa mengaji ini harus menjadi pertimbangan utama. Kalau di Aceh ya alhamdulillah itu calon anggota dewan itu harus dites ya, bacaan Al-Qur'annya. Jadi masyarakat Aceh berjuang bagaimana bisa mendapatkan pemimpin yang bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau pemimpinnya sendiri yang tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana dia akan memimpin kaum muslimin untuk bisa membaca Al-Quran? Oke, kalau kita cek data dan faktanya ya, hari ini kalau kita datang ke Aceh ya, walaupun di dalam daftar provinsi jumlah kekayaan provinsi ya, yang ada di Indonesia ya, Aceh ini disebut sebagai provinsi termiskin ya. Mungkin dilihat dari PAD-nya gitu ya, pendapatan asli daerahnya atau apa. Tapi di sana ya, kata beberapa teman saya yang sudah lama di Aceh, suasananya aman ya. Kemudian jalanannya bagus, bolong dikitnya ditambal katanya. Ya, karena memang masyarakatnya sendiri sadar bahwa bagaimana ya, mereka harus mendapatkan pemimpin yang bisa memimpin ya dengan benar ya, dengan mulai dari tes itu tadi ya. Pemimpinnya wajib bisa ngaji, bisa baca. Kalau nggak bisa ngaji jangan harap ya akan bisa mendapat tempat akan mendapatkan amanah ya, kursi kepemimpinan. Ini satu hal yang sangat luar biasa ya, apresiasi kepada masyarakat Aceh. Mudah-mudahan juga menular ini kepada masyarakat di provinsi lain. Nah, itu dalam skala yang besar. Nah, sebelum kita memulai itu ya kita mulai dari skala yang kecil di lingkungan keluarga kita ya. Kalau mau mengut mantu cek betul. Ayo, ya, kamu senang sama anak saya. Nah, syaratnya kamu harus bisa ngaji. Nah, sini coba baca surah ini ayat ini ya. Saya dengarkan. Dapat surah Maryam ya, Toha ya, Maryam ya. Mulai dari huruf ini kaf, ha, ya, ain, shad ya. Kalau yang nggak ngerti ya bingung tuh ya. Saya pernah ngetes pekerja ya. Suruh baca dia, saya ditugaskan tes baca Qurannya itu. Ada yang nggak ngerti baca alif lam mim, dibacanya alama ya Allah. Harusnya kan dibaca alif lam mim. Ada ya, beberapa bahkan membacanya dengan kata alama. Kayak ketahuan banget begitu kan, nggak bisa ngajinya gitu. Ya, buta hurufnya. Gitu kan. Ya, maka disinilah yang kemudian kita harus pahami bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Ketika kita sebagai ayah ya peduli dan care ya untuk membangun itu, mewujudkan itu ya. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga Al-Quran, yang menjadi ahlul Quran ya. Maka insya Allah segala perjuangan itu ya akan mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah kitab yang mengandung keberkahan ya. Al-Quran adalah kitab yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kitab yang menunjukkan jalan keselamatan. Maka ketika kita membangun keluarga menjadi keluarga Al-Quran ya, keberkahan pasti akan kita dapatkan dalam keluarga kita. Keselamatan pasti akan kita dapatkan di lingkungan keluarga kita. Ya, penjagaan ya dari Allah akan kita dapatkan dalam keluarga kita. Rahmat Allah ya, kasih sayang Allah akan kita dapatkan pada keluarga kita. Karena Allah sendiri yang telah menurunkan Al-Quran. Ya, sebagaimana yang saya bacakan dari di surah Al-Baqarah ayat yang ke-184 ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah telah menurunkan Al-Quran. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan menjadi penjelas atas petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil.
Ya, setelah kita bisa membaca Al-Quran, ya, kalau kita sebagai ibu, itu ya, calon istri, ya, maka muliakan diri kita dengan belajar membaca Al-Quran dan mengamalkannya, menjadi ahli Al-Quran. Jadi kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, ini nasihat bagi para calon istri, gitu ya, para remaja putri, ya. Kalau ingin mendapatkan jodoh, ya, suami yang baik, ya, dalam artian baik semua sisi, ya, soleh, kaya, gitu ya, wajah juga tampan di mata kita, gitu ya. Tampan itu kan relatif, ya. Kadang kata orang tampan, ya kata kita enggak. Ya minimal tampan dalam pandangan kita, ya syukur-syukur orang mandang juga dia tampan. Ya. Kalau ingin itu yang kita dapatkan, maka muliakan diri kita, pantaskan diri kita dengan menjadi keluarga Al-Quran. Bagaimana, ya, dalam keseharian kita aktif, ya. Jadi tadi yang membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. 3 hal ini, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Saya dulu waktu di pesantren, ya, di pondok waktu di Sumatera Barat, di Padang Panjang, sangat kagum dengan keluarga salah seorang dari guru, ya, guru besar lah kalau sekarang di sana, ya, karena beliau, ya, saya menjadi saksi, ya, bagaimana, ya, beliau selalu membawa keluarganya, ya, anak-anaknya, ibu istri dan anak-anaknya semua untuk kemudian menghadiri majelis ta'lim. Beliau yang memimpin majelis ta'lim, tapi, ya, dibawa semua putra-putri dan putra beliau mendengarkan beliau menyampaikan kajian. Jadi enggak cuma orang yang mendengarkan kajian, di keluarga dia juga, keluarga beliau juga menyimak, dan luar biasa keberkahan, ya, yang beliau dapatkan di dalam keluarganya. Anak-anaknya, anak-anak beliau mudah mendapatkan jodoh yang baik-baik. Kemudian secara ekonomi Allah jamin, ya. Saya lihat beliau tidak pernah kekurangan, gitu. Luar biasa, dan itu sangat menginspirasi saya untuk bagaimana membangun keluarga. Nah, inilah yang harusnya menjadi target kita. Jadi calon para ibu, ya, kalau ingin mendapatkan anak, ya, suami yang baik, maka pastikan calon suaminya juga adalah orang yang bisa ngaji, ya. Makanya bahasanya menjadi imam, gitu ya. Jadi biasakan, ya, prinsipnya bagaimana mencari imam. Mencari imam itu dalam artian memang calon suami kita, suami Anda adalah laki-laki yang bisa membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga nanti enak dialognya, ya. Ketika Anda nanti sudah jadi istri dia, kemudian membaca Al-Quran, lalu membaca artinya untuk memahaminya. Nah, ketika ada yang nggak ngerti, nah, nanyanya kan cepat langsung ke suami, gitu ya. Pah, gitu ya. Bang, ya, kanda ini maksudnya apa ya? Kok Allah ngomong begini, artinya begini dalam Al-Quran. Nanti dia ada dialog, ya. Dialognya tentang Al-Quran. Bayangkan, ya, seorang suami, ya, dan seorang istri berdialog tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Ini yang disebut dengan watadarasu bainahum, saling menderaskan di antara mereka. Ya, kalau ini terjadi, malaikat akan turun. Maka sakinah mawadah di dalam rumah tangga akan terlaksana, akan terwujud dengan mudah. Ini, ya, tentu akan menjadi kebanggaan dari bagi Allah, ya, ketika keluarga kita, obrolan yang mayornya, ya, apakah di meja makan, apakah di ruang tamu, atau ketika berkendara, gitu ya, sekeluarga, obrolan utama adalah bagaimana, ya, berbicara tentang Al-Quran. Anak yang ngomong nanya, "Pak, tadi aku menghafal surah ini, itu isinya tentang apa sih, Pak?" Itu ya, di sekolah. Orang tua menerangkan, atau nanya ke ibunya juga karena santriwati, ya, dulunya bisa menerangkan kepada anak. Tentu ini menjadi kebanggaan. Wajar kalau kemudian kata
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya, Inna lillahi ahlina min nasi, ya, bahwa sesungguhnya ada ahli, ya, Allah, ya, di antara manusia itu, yaitu ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh, ya. Ahlul Quran, mereka adalah ahli Allah dan menjadi hamba pilihannya. Jadi inilah yang kita harapkan, yang kita upayakan, kita bangun, ya, agar kemudian betul-betul, ya, cita-cita kita mewujudkan keluarga Al-Quran bisa terlaksana. Kalau berbicara contoh, ya demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali menjadi saksi bagaimana, ya, beliau ketika kecilnya dulu hidup, ya, di dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Yang haji beliau, ya, dengan Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah, ya, juga menjadi saksi bagaimana, ya, kebiasaan, ya, ahlul Al-Quran ini hidup, ya, di dalam keluarga mereka. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW, ya, para tabi'in, para tabi'in, ya. Mereka juga adalah orang-orang yang peduli dengan hal ini, ya. Makanya Imam Syafi'i, dia di usia ke-8 tahun atau 9 tahun 30 juz sudah di kepala, ya. Sudah di luar kepala beliau sudah hafal, ya. Para ulama-ulama mazhab kita itu semuanya orang-orang yang hafiz, ya, Al-Quran. Bahkan kalau kita pernah baca, ya, tentang cendekiawan-cendekiawan muslim, ya, ilmuwan-ilmuwan muslim gitu, ya, yang pernah ada, ya, di abad ke-6 atau abad ke-7, ya, Masehi dulu, ya, di masa-masa kejayaan Islam, ya. Ilmuwan-ilmuwan itu basic yang mereka, ya, hafal Quran, paham Quran. Lalu kemudian mereka coba memahami ilmu-ilmu lain, maka berkembanglah ilmu itu menjadi ilmu yang luar biasa diperlukan, ya. Ar-Razi misalnya, ya, cenderung kepada kedokteran, ya, pengobatan, maka kemudian dia dia bisa mengembangkan ilmu kedokteran. Pemikirannya, ya, tulisannya dibaca oleh orang lain muridnya, ya, ada Ibnu Sina, ya. Maka kemudian Ibnu Sina menjadi bapak kedokteran modern karena beliau nulis buku, ya, Qanun At-Tib, ya, peraturan tentang pengobatan. Ya, itu basicnya mereka orang-orang yang, ya, hafal Al-Quran. Ya, saya dulu punya seorang teman, ya, waktu kuliah dulu S1, ya, di Johor. Beliau adalah seorang dokter, ya, dokter gigi, dentis dari Mesir, hafal Quran. Dan ketika saya tanya, emang begitu, ya? Kalau iya di sana, ya, Al-Quran itu di SD sudah harus khatam, ya, bahkan sudah harus hafal, menjadi pondasi dan dasar pendidikan mereka di Mesir, gitu kan. Baru nanti, ya, kalau mau melanjutkan ke yang lain, nah, ada celahnya. Jadi ini yang juga seharusnya menjadi model, ya, kurikulum yang ada di tanah air kita. Tapi paling tidak itulah yang kita usahakan, ya, di dalam keluarga kita. Kalau berbicara kurikulum itu kan bicara negara, ya, jalannya agak rumit, ya. Minimal, ya, kita bentuklah, ya, di dalam keluarga kita dulu, ya. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.